Permisi Bu, mohon maaf Bu, suara Ibu masih ke-mute. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, saya ternyata ke-mute ya. Oke. Ini aturan, ini RPS ya. Jadi, intinya gini, saya ulangi. Minggu ke-7, jadi kalian ada tugas bisnis plan. Nah, bisnis plan-nya ini dipresentasikan di minggu ke-7. Bisnis plan-nya ini satu kelompok 4 orang, tapi karena ada 39 mahasiswanya, jadi nanti ada yang satu kelompok 3 orang. Sudah saya bagi. Nanti saya share di grup. Bebas objeknya yang mau kalian bisniskan apa. Nanti setelah UTS, ide yang kalian tuangkan pada bisnis plan, kalian jalankan. Jadi misal bisnis plan-nya tentang jualan pentol kekinian. Nah, di minggu ke-9 sampai 15 kalian jualan pentol kekinian beneran. Nanti hasilnya kalian presentasikan ke Bu Ayu secara berkala, hasil penjualannya. Karena nanti yang ngajar kewirausahaan setelah UTS Bu Ayu. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Objeknya bebas, boleh makanan, boleh baju, boleh fashion, boleh apapun. Ada pertanyaan? Ini bobot penilaiannya. UTS 30%, UAS 30%, tugas termasuk bisnis plan itu 35%, kehadiran 5%. Nah, ini penting ya, berarti di sini kan kelihatan bobot akhirnya itu besar di tugas. 35% sendiri. Jadi kalian harus maksimalkan si tugas bisnis plan-nya ini. Ini nggak usah dijelasin, kalian udah tahu lah. Oke, sebelum kita masuk materi, apa ada pertanyaan? Belum, Bu. Ya, oke. Bentar. Nah, kita masuk materi, apa itu kewirausahaan? Apa itu wirausaha? Ciri-ciri wirausaha. Kunci sukses wirausaha. Kenapa kita harus inovasi? Karakteristik UMKM. Kita bahas satu-satu ya. Nah, apakah itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah kreativitas yang menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai setelah sumber-sumber yang ada sudah dioptimalkan. Itu menurut Robert D. Hisrich. Kewirausahaan adalah kemampuan risk manager, seorang manajer risiko dalam mengoptimalkan sumber-sumber yang ada, seperti materi, waktu, intelektual, kreativitas, dan usaha diri untuk memberikan nilai padanya. Nah ini, menurut Burgess, wirausaha adalah seseorang yang melakukan pengelolaan, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala resiko dalam menciptakan peluang usaha dan usaha yang baru. Menurut Say, wirausaha adalah pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efektif dan efisien, dan tingkat produktivitas yang rendah menjadi tinggi. Kenapa sih kita perlu kewirausahaan? Pertama, karena masih terlalu sedikit yang terjun menjadi seorang wirausaha. Lalu rasio jumlah wirausahawan di Indonesia baru 2% dari total penduduk Indonesia. Padahal idealnya sebuah negara itu harus punya 4% wirausahawan, 4% penduduknya itu menjadi wirausahawan. Kenapa? Karena perlu kalian ketahui di tahun 98 ketika krisis moneter, sebentar ya, saya mau nyalain AC.
kan ketika tahun 98 waktu krisis moneter, salah satu yang menyokong ekonomi Indonesia adalah wirausaha, UMKM. Kenapa? Karena dia nggak bergantung dengan luar negeri. Dia nggak bergantung dengan negara lain. Contoh misal UKM warteg. Ya dia kan belanja bahan-bahan ya udah di Indonesia aja kan, dia nggak ada barang-barang yang dia impor, nggak ada barang-barang yang dia ekspor, dia beli dan dia jual di Indonesia aja. Kayak UKM tukang bikin sapu, itu kan juga sapu ijuk, itu kan bahan-bahannya juga ada di Indonesia kan, nggak diekspor, nggak diimpor. Intinya nggak ada hubungan dengan luar negeri, sehingga ketika ekonomi di global itu jatuh, dia tidak terpengaruh sama sekali karena sumber dayanya, bahan bakunya maupun konsumennya semua ada di dalam negeri kayak gitu. Akhirnya yang bantu membangkitkan ekonomi Indonesia yang menyokong saat itu adalah si ini apa namanya UMKM. Makanya penting ada minimal 4% dari penduduk suatu negara menjadi entrepreneur. Lalu lingkungan budaya yang kurang mendukung dan masih sangat sedikit alumni perguruan tinggi yang tertarik menjadi seorang entrepreneur. Ini peringkat Indonesia, peringkat indeks entrepreneurship Indonesia kalau di Asia Pasifik nomor 21 ya. Masih kalah sama negara ASEAN lain kayak Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, Sri Lanka itu lebih tinggi. Apalagi kalau dibanding ke global, ke seluruh dunia, malah nomor 94, kalah sama Ghana, Rwanda, negara-negara Amerika Latin ataupun Afrika. Nah, apa sih ciri-ciri seorang wirausaha? Yang pertama, dia memiliki sikap berani dalam mengambil resiko. Yang kedua, dia memiliki kreativitas, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki kepercayaan dalam diri. Masa depan merupakan orientasi tujuannya. Nah, yang kemarin kita bahas di Sikin, kalau orang-orang ambis itu gimana? Orang-orang ambis yang positif, yang tahu apa ya, yang bisa merancang masa depan, tahu ke depan tujuannya apa, malah cocok jadi wirausaha, jadi entrepreneur, karena dia punya tujuan jauh ke depan, tujuan di masa depan, dan tahu bagaimana cara menggapainya. Itu adalah orang-orang yang ambis menurut saya. Lalu memiliki kemauan dan keingintahuan yang tinggi, analisis yang tepat, berpusat pada tugas dan hasil, lalu disiplin. Alasan menjadi wirausaha. Hidup baik yang layak dicapai, ingin memiliki, ini beberapa alasan kenapa orang mau jadi wirausahawan ya. Ada yang bilang hidup baik yang layak dicapai, ingin memiliki waktu bersama keluarga, ingin memiliki sumber penghasilan yang lebih besar, tidak ada pilihan. Ide yang bisa menjadi sumber penghasilan, suka tantangan, tidak suka diatur dan minta orang lain, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh alasan. Kenapa sih ingin jadi wirausaha? Ini menurut Pak Renal Kasali, 5 kunci sukses wirausaha. Yang pertama, nama baik. Jaga nama baik. Ketika kalian membuat usaha, ketika kalian menjadi entrepreneur, jangan sampai kalian mengotori nama baik kalian, nama baik brand kalian. Kenapa? Sekalinya brand itu jatuh, udah susah membangkitkan lagi. Sekalinya nama baiknya tercoreng, susah itu udah. Lalu mau bertumbuh dari bawah. Jadi bukan hanya usaha kalian aja yang tumbuh, tapi kalian juga tumbuh. Jadi kalian dan usaha kalian itu tumbuh bareng gitu loh, dari nol. Lalu konsentrasi, lalu anti latah. Jadi jangan, misal kalian udah fokus nih, aku mau usaha baju. Ternyata orang-orang pada bikin tote bag, usaha tote bag, jangan. Kalian tetap fokus pada baju kalian.
kalian harus bisa mendefinisikan unique value apa yang mau kalian jual. Unique value produk kalian, dan kalian fokus pada unique value itu. Jangan latah melihat orang lain, terus kalian tiru-tiru orang lain. Nah, branding kalian nggak nyampe nanti. Lalu adanya modal sebagai pelengkap. Nah, untuk berwirausaha, penting sekali melakukan inovasi. Kenapa kok harus inovasi? Karena tiada hari tanpa perubahan. Persaingan semakin ketat dan resource semakin terbatas. Di sini pentingnya kalian berinovasi terhadap unique value produk kalian. Jadi kalau kan dulu orang jualan pentol, ya udah pentol doang kan depan SD gitu misal. Dikasih bumbu kecap atau bumbu kacang. Nah, sekarang orang berinovasi. Pentol diisi jamur, pentol diisi keju, pentol segala macam lah. Terus bumbunya juga ada bumbu black pepper, bumbu apa. Ya kan? Itu namanya, itu yang disebut inovasi. Kalau kita nggak inovasi, ya selamanya kita akan stuck di sana dan usaha kita nggak akan bisa bertumbuh. Nah ini, sumber daya nggak bisa ujuk-ujuk jadi cuan. Sumber daya butuh diolah dengan teknologi dan inovasi agar bisa menjadi cuan. Agar bisa menjadi value added product atau service, lalu ketika kita jual, si produk atau servisnya itu bisa menjadi cuan. Jadi nggak ujuk-ujuk tepung sama dengan duit. Enggak. Tepung diolah dengan teknologi dan inovasi, dikasih bumbu segala macam, jadi pentol kekinian. Pentol kekiniannya dijual baru jadi cuan. Itu. Nah, peran akademik dalam wirausaha itu sebagai platform informasi dan R&D lewat penelitian-penelitian atau pengmasnya. Peran industri sebagai sumber riset, sumber data, dan peran pemerintah sebagai pendanaan dan penyediaan infrastruktur serta regulasi. Kalau nggak diregulasi nanti usaha makin kemana-mana. Nah, ini yang saya tadi cerita ya, kondisi Indonesia pada tahun 98, pasar modal babak belur, utang membengkak, ekspor anjlok, rupiah jatuh, banyak PHK. Jadi ketika perusahaan-perusahaan besar pada kolaps, UMKM itu malah justru tetap berdiri. Karena apa? Itu tadi bahan baku, konsumen, dan lain sebagainya itu semua dibeli dan dijual dari dalam negeri. Nggak ada ketergantungan dengan negara-negara lain. Jadi mau ekonomi global seanjlok apapun, dia tetap bertahan karena semua yang dia butuhkan ada di dalam negeri sendiri. Sehingga saat itu yang menyokong dan tetap berdiri adalah UMKM-UMKM. Itulah kenapa paling enggak butuh 4% dari penduduk suatu negara menjadi seorang wirausaha. Ini karakteristik usaha mikro kecil. Positifnya dia tahan banting, fleksibel, mandiri, efisien, self-financing. Negatifnya dia sektor informal, skala ekonominya rendah, tidak ada standar atau SOP, belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen, tidak disiapkan untuk menjadi besar atau bertumbuh, pengembangan terbatas. Dua terakhir ini yang perlu sekali adanya inovasi berkelanjutan dalam sebuah usaha agar dia terus bertumbuh.
Dan mengenai finance, salah satu kesalahan sebagian wirausahawan di Indonesia adalah mencampur adukan keuangan pribadi dan keuangan usahanya. Seharusnya apa ya istilahnya, kalau rekening mah dia punya 2 rekening, atau kalau nggak punya rekening ya dia punya 2 dompet. Jadi ketika dia misal nih kita dagang pentol, ya kalau misalnya kita butuh beli tepung, butuh beli kecap, butuh beli apa, bahan-bahan pentol, ya kita pakai dompet pentol. Tapi ketika kita mau bayar listrik rumah, mau bayar sekolah anak, mau beli jajan, mau beli makan, kita nggak boleh pakai dompet pentol, kita harus pakai dompet pribadi. Di mana ketika kita mengatur keuangan usaha kita, keuangan si pentol ini, memang kita menganggarkan gaji kita. Gaji kita sebagai pemilik dan penjual misal, atau pemilik aja, penjualnya mungkin pegawai ya. Kita harus bisa menggaji diri kita sebagai pegawai, sebagai pemilik. Nah, gajinya ditransfer ke dompet pribadi yang kita nikmati sebagai gaji kita. Tapi sisanya ya buat keberjalanan usaha pentol kalian gitu. Jumlah angkatan kerja setiap tahun bertambah terus hingga saat ini. Ya, banyak lulusan-lulusan nganggur kan, seperti yang kita tahu. Kenapa kok jumlah angkatan kerja terus bertambah? Karena jumlah penduduk Indonesia terus bertambah. Jumlah angkatan kerja itu nggak hanya lulusan perguruan tinggi loh, juga ada lulusan SMA yang nggak lanjut kuliah, atau lulusan SMP yang nggak lanjut SMA, kayak gitu. Ini ada jumlah lulusan diploma dan universitas yang menganggur sebanyak ini. Kalau kalian lihat, cari kerja, lowongan kerja, kalau dulu sebelum pandemi itu ada kayak job fair. Walaupun banyak yang bekerja, tapi juga tetap banyak yang menganggur. Ada 6,88 juta pengangguran di tahun 2020, apalagi pandemi ya, banyak yang di PHK. Jadi jumlah usaha di Indonesia paling besar adalah jumlah usaha mikro. Nah, pembagian usaha mikro, kecil, menengah, besar ini berdasarkan omset, seingat saya, omset bulanan. Kalau saya nggak salah ya, dikatakan usaha mikro itu ketika omsetnya itu kurang dari 50 juta per bulan. Kalau usaha kecil itu 50 sampai 250, usaha menengah itu 250 sampai 1 M, usaha besar itu di atas 1 M. Itu seingat saya ya. Ini data 2018-nya kayaknya salah ini. Nggak mungkin tiba-tiba anjlok. Nah, penyerap tenaga kerja terbanyak itu adalah usaha mikro, kayak contohnya warteg, kayak gitu-gitu kan. Paling nggak dia butuh 2 pegawai lah. Akhirnya kan banyak yang terserap kan tenaga kerjanya. Produktivitasnya, ya kalau produktivitas iya. Karena kecil kan omsetnya usaha mikro. Nah ini, seorang wirausaha itu menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya, tapi dia harus gigih agar usahanya itu tumbuh. Balik lagi, yang tumbuh bukan hanya usahanya, tapi diri dia sendiri juga ikut bertumbuh, kayak gitu. Lalu dia mau bersahabat dengan ketidakpastian. Karena beda ya, kita sebagai pekerja di perusahaan yang sudah well established, misal Unilever lah, atau Telkom, let's say. Itu kan semua sudah tertata ya sistemnya. Masalah yang dihadapin pun relatif itu-itu aja. Nggak terlalu kompleks gitu. Beda sama startup atau seorang wirausaha. Karena sistemnya itu belum well established, sistemnya itu belum tertata dengan baik, sehingga masih butuh penyesuaian sana-sini. Banyak faktor ketidakpastiannya. Belum tentu hari ini bisa jual 10 pentol, belum tentu kemarin jual 10 pentol, hari ini bisa jual 10 pentol, kan
relatif nggak pasti ya. Sedangkan kalau kalian pendapatannya nggak pasti. Sedangkan kalau kalian kerja di Telkom ya udah jelas, atau di perusahaan-perusahaan lain ya udah jelas kan tiap bulan kalian akan mendapatkan pendapatan berapa. Pekerjaannya juga udah pasti. Misal kalian pekerjaannya di bagian SDM, ya udah pasti list job desk-nya apa aja. Tapi ketika kalian jadi seorang wirausaha, bisa jadi hari ini kalian jadi penjual, besok kalian jadi marketing, besok kalian jadi apa. Karena masalah yang dihadapin berbeda-beda. Dan pastikan kalian menjalankan usaha yang real, bukan spekulatif. Usaha yang real itu yang didasarkan motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian dengan ketulusan kerja keras dan inovasi. Bukan jalan pintas untuk cepat jadi kaya. Dan tumbuh bertahap. Menjaga nama baik, membangun reputasi, bukan sekedar passive income. Tapi memang real kalian kerja. Usaha yang spekulatif itu apa sih? Didasarkan motif ingin cepat kaya, mengedepankan cara-cara instan, mendewakan passive income, tidak peduli kerugian pihak lain, dan pendidikan dan kehidupan spiritual tidak dianggap penting. Ini contohnya usaha-usaha spekulatif. Nah, bikin duit lah, dana bonus. Santet online, mungkin itu salah satunya ya. Nah, illusionary wealth atau mindset, ini mindset sih, mindset kekayaan sama dengan uang. Padahal enggak, kekayaan itu sama dengan hidup yang lebih baik. Gitu. Kalau kita mindsetnya uang, kaya itu sama dengan uang, maka kita akan menjalankan ya tadi pekerjaan yang spekulatif. Terus kita akan membeli barang-barang yang overvalue aset, kayak gitu. Tapi kalau kita mindsetnya adalah untuk menjadi hidup yang lebih baik, kita akan memberikan kontribusi ekonomi dalam jangka panjang, saling memelihara, kerja keras yang diperoleh itu dari inovasi, dengan persaingan yang sportif, kayak gitu. Terus lebih mengutamakan value daripada uang. Kata kuncinya adalah tumbuh. Dan kaya adalah sebuah akibat, bukan tujuan. Jadi ya, ketika kita berwirausaha, penting bagi kita untuk memindsetkan dalam pikiran bahwa kita itu bertumbuh bareng dengan usaha kita. Kayak gitu. Usaha kita terus maju, terus tumbuh, kita sendiri juga akan bertumbuh bersamanya. Asik. Ini perbedaan karyawan dan wirausaha. Kalau karyawan relatif berada di zona nyaman dan penuh dengan kepastian. Ya, contohnya dari sisi pendapatan aja. Kalau kalian kerja di perusahaan, ya udah jelas lah ya pendapatan per bulannya akan berapa. Tapi kalau kalian menjadi wirausaha, banyak resiko, banyak ketidakpastian. Bisa jadi pendapatan kalian hari ini sekian, besok sekian, berubah-berubah pasti. Tergantung kerja keras kalian pada hari itu. Dan kondisi pada hari itu. Ini mindset wirausaha. Berorientasi pada action, berpikir simpel, selalu mencari peluang baru atau celah-celah peluang. Lalu mengejar peluang dengan disiplin tinggi, dan hanya mengambil peluang terbaik, nggak asal coba-coba gitu loh. Jadi ya di antara sekian pilihan dia akan memilih yang terbaik. Lalu fokus pada kerja, eksekusi, dan memfokuskan energi setiap orang dalam bisnis. Sukses itu pilihan. Jadi pilihan bisa jadi karyawan, bisa jadi entrepreneur. Entrepreneur itu karyawan dengan jiwa kewirausahaan. Yang dicari adalah kemerdekaan dan akses terhadap sumber daya. Kalau ada entrepreneur, seorang wirausaha tadi memiliki usaha yang dikembangkan sendiri. Dia seorang risk taker. Lalu ada socialpreneur. Socialpreneur itu kayak
kitabisa.com. Jadi sebenarnya tujuan utama dia adalah kegiatan sosial kan, menggalang donasi. Tapi di situ dia juga berinovasi dan mengembangkan usaha kitabisa.com-nya. Kayak teman saya itu ada yang punya usaha jajan pahala. Itu kan juga sosiopreneur. Ada ekopreneur, wirausaha dalam bidang lingkungan hidup. Ada juga teknopreneur. Kayak gitu. Kalau kalian pernah dengar istilahnya. Banyak sih macam-macam entrepreneur. Tips praktis, modal utama berwirausaha itu bukan uang, tapi keyakinan untuk bertumbuh. Lalu yang kedua, mau bersahabat dengan ketidakpastian. Lalu buka pikiran Anda, pelajari hal-hal baru, persiapkan diri Anda dengan baik, bangunlah network selagi muda, dan jagalah kepercayaan. Ini referensinya dari modul kewirausahaannya Pak Renat Kasali. Udah habis sih materinya, dikit aja. Itu aja. Apa ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Di tahun 2021 sekarang, kembali lagi yang rasio jumlah wirausaha di Indonesia itu masih bisa dibilang 2%, Bu, hingga sekarang. Apa bagaimana? Iya, setahu saya sih, coba saya sambil googling, setahu saya sih masih belum sampai 4%, karena walaupun bertambah, penduduk Indonesia-nya juga bertambah, kan? Nih, data 17 April 2021 baru 3,47% total penduduk Indonesia yang menjadi wirausaha. Masih di bawah 4%. Ini data April 2021. Baik, Bu. Terima kasih. Indonesia butuh sekitar 4 juta wirausahawan baru. Dan termasuk yang terendah ya di Asia Tenggara, di ASEAN. Bahkan kalah sama Vietnam. Singapura sendiri sudah mencapai level 8,5%. Malaysia juga udah lewat dari 4%, udah di 4,5%. Thailand juga 4,5%. Sedangkan di Indonesia baru 3,47%. Padahal target kita adalah 4%. Masih cukup jauh ya. Penduduk Indonesia sekarang berapa ya? 290-an ya. Butuh sekitar 2 juta wirausahawan baru untuk bisa mencapai si 4% itu. Apakah kalian bersedia menjadi salah satunya? Salah satu dari 2 juta penduduk Indonesia itu? Apa ada pertanyaan lagi? Permisi Ibu, saya izin bertanya. Boleh. Ibu ingin menanggapi mengenai data yang ada di tahun 2021 bahwa rendahnya wirausahaan di Indonesia. Tetapi dapat dibilang bahwa di Indonesia itu salah satu tonggak perekonomiannya berasal dari UMKM dan pariwisata yang ada, dan itu melibatkan wirausahaan yang ada di Indonesia. Berarti dapat dibilang juga bahwa perekonomian di Indonesia juga rendah ya Ibu? Iya. Mengikuti data wirausahaan. Iya. Kalau nggak salah kan kita selama pandemi ini tuh kena resesi kan? 2020 ya, kena resesi. Waktu itu saya baca
tahun 2020, tapi saya lupa 2020 awal, akhir, atau pertengahan, dikatakan bahwa Indonesia itu turun level ekonominya. Dari yang di garis kemiskinan menjadi di bawah garis kemiskinan. Jadi Indonesia itu sempat naik dari di bawah garis kemiskinan menjadi di garis kemiskinan. Dia tetap miris sih. Lalu turun lagi ke bawah garis kemiskinan. Kayak gitu. Padahal balik lagi ya, kalau lihat berdasarkan data historis, yang bisa menyelamatkan, salah satu yang bisa menyelamatkan perekonomian Indonesia itu adalah si UMKM ini. Dan sebenarnya angka 4% itu bukan angka yang sekedar bahwa target kita adalah 4%, enggak. Tapi sebuah negara bisa dikatakan sebagai negara maju ketika tingkat wirausaha di negara itu memang sudah mencapai 4%. Contoh misal Amerika, kita tahu kan US atau China itu salah satu negara maju kan. Kita coba cari berapa persen wirausaha di Amerika atau di Cina misal. Di Cina gede banget sih. Nih, di Amerika, bentar. Di Jepang atau Amerika Serikat yang merupakan negara maju, jumlah pengusahanya sudah lebih dari 10%. Jauh sekali, 10% dari penduduknya. Jauh sekali kan sama kita yang cuma 3,47% tadi, kayak gitu. Bahkan Malaysia aja udah 4,5 sampai 5%. Jadi semakin maju suatu negara, maka semakin banyak jumlah wirausahawannya. Di Cina apalagi lebih tinggi lagi, makanya ekonomi Cina terus melejit kan. Dan Cina bisa membuat barang yang benar-benar made in China gitu loh, yang misal barangnya itu, produknya itu assembly-an, tapi part per partnya itu nggak ada yang import, semuanya dari Cina yang bikin. Jadi ada usaha-usaha kecil yang memproduksi part-part, lalu ada usaha besar yang mengassembly part-part dari usaha-usaha kecil itu. Kayak gitu. Ibu mau menanggapi ulang? Kenapa? Mau izin menanggapi ulang, boleh? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Dari Kemenparekraf sendiri kan juga sudah sering melakukan seperti pelatihan dan beberapa istilahnya semacam akses atau bantuan gitu dari pemerintah yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk mengembangkan UMKM-nya. Tapi banyak sekali UMKM yang memang berjalan karena mereka kurangnya modal ataupun kurangnya edukasi tentang bagaimana caranya mengembangkan UMKM-nya mereka. Sementara dari pemerintah sendiri itu sudah banyak pelatihan-pelatihan semacam dari Kemenaker juga. Lalu bagaimana agar meningkatkan UMKM tersebut agar bisa jadi tonggak perekonomiannya, Bu? Ya, itu betul. Itu bisa dilihat dari sini ya. Ini, sisi negatif UMKM di Indonesia. Dia belum ada standar atau SOP, belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen, dan dia belum berpikir untuk tumbuh. Kayak, nggak tahu ya, saya melihat mindset orang Indonesia itu kayak merasa, ya udah, yang penting jualanku laku, cukup segini. Padahal ketika jualan itu laku, kita harus tahu ke depannya itu apa ya, inovasi ke depan ini produk kita mau diapain lagi. Misal kalian balik lagi kayak misal pentol tadi, kalian usaha pentol,
udah nih, usaha pentol kalian berjalan lancar, sudah laku. Nah, kalian nggak bisa berhenti di situ. Nggak bisa UMKM itu berhenti di situ. Dia harus punya pikiran untuk tumbuh. Dia harus punya mindset untuk tumbuh. Dengan salah satunya dengan, ini pentol mau tak apain lagi sih? Biar pentol ini tuh semakin berjaya. Entah dia bikin inovasi dalam produknya, entah dia memperbaiki sistem usahanya, manajerialnya, dan lain sebagainya, kayak gitu. Dan yang paling, kalau dari pengalaman saya, jadi dulu waktu saya kuliah, sempat di himpunan saya itu ada, nggak ya sampai sekarang sih kayaknya masih ada, namanya consulting. Jadi kita menjadi konsultan UKM-UKM di Bandung. Nah, di situ saya melihat sendiri bahwa salah satu kekurangan dari pelaku UKM di Indonesia adalah tidak memisahkan keuangan tadi. Jadi keuangan pribadi sama dengan keuangan usaha. Padahal menurut saya yang paling penting itu yaitu memisahkan mana keuangan pribadi, mana keuangan usaha. Kalau kita mencampurkan, yang ada duit yang harusnya diputer, dibeliin bahan baku baru, kita pakai buat jajan. Duit jajan kita keserap semua ke usaha, sehingga kita tidak bisa menikmati hasil usaha kita sendiri. Kayak gitu. Itu banyak terjadi sih. Kenapa kok kayak gitu? Menurut saya karena mindset, ini jadi agak panjang ya. Saya pernah belajar tentang pilar pembangunan masyarakat, pilar community development. Ada 4 pilar utama. Pilar yang pertama itu adalah kesehatan. Pilar kedua adalah pendidikan. Pilar ketiga adalah ekonomi. Pilar keempat adalah infrastruktur. Kita nggak bisa ujuk-ujuk itu membangun infrastruktur. 4 ini itu saling berurutan. Kita nggak bisa ujuk-ujuk membangun infrastruktur. Pertama apa? Kita harus membangun pilar kesehatannya dulu. Masyarakat Indonesia harus sehat jiwa, raga, fisik, pikiran, mental, dan lain sebagainya. Dengan dia sehat, maka akan terbangun rasa untuk mencari ilmu baru. Akhirnya terbangunlah pilar pendidikan. Sehat ini balik lagi ya, bukan hanya sehat badan aja, tapi juga sehat pikiran, sehat mental. Ya, kalian tahulah selama pandemi ini kan hits ya, mental health. Betapa pentingnya mental health. Nah, itu. Sehat itu dulu aja. Kesehatan ini, penting mereka kan sadar bahwa mereka itu miskin ilmu. Mereka butuh ilmu, kita butuh belajar, akhirnya terbentuklah pilar pendidikan. Nah, setelah pilar pendidikan ini dapat, mereka mulai berpikir bagaimana cara mengembangkan ekonominya. Akhirnya terbentuk pilar ekonomi. Baru terakhir, setelah ekonominya stabil, baru terbentuk pilar infrastruktur. Yang terjadi di Indonesia adalah banyak yang menyepelekan pilar kesehatan dan pilar pendidikan. Hanya terpaku pada ekonomi, karena saya butuh uang untuk makan besok. Itu mindset masyarakat Indonesia. Ya, akhirnya bisa dibilang tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan di Indonesia rendah. Tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan di Indonesia yang cukup rendah menyebabkan tingkat ekonomi yang rendah juga, kayak gitu. Akhirnya terlihat bahwa tingkat ekonomi Indonesia tidak bisa naik. Kalau ditanya bagaimana cara menaikkan tingkat ekonomi Indonesia, maka perbaiki dulu pilar kesehatan dan pilar pendidikannya. Itu menjawab nggak? Sudah menjawab, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini ada yang nanya di chat ya. Bagaimana cara kita memilih target pasar bisnis yang baik? Karena dilihat musim pandemi seperti ini, banyak konsumen yang memilih untuk tidak konsumtif. Saya rasa enggak juga ya. Banyak konsumen yang memilih untuk tidak konsumtif. Kayaknya enggak sih. Saya lihat malah justru di beberapa sektor malah konsumtif. Coba kalian, salah satu mindset seorang
wirausaha adalah mau berpikir out of the box. Coba kalian lihat di pandemi seperti ini, manusia punya beberapa beberapa batasan-batasan. Yang batasan-batasan ini akan, kalau kalian bisa berpikir, akan menjadi peluang baru. Contoh, batasannya adalah manusia dilarang bergerumbul, manusia diharapkan mengurangi mobilitas, di rumah aja, WFH atau SFH. Ya, pokoknya orang lebih banyak di rumah. Akhirnya muncul gaya hidup baru kan. Contoh, tiba-tiba rajin berkebun, rajin beberes rumah. Kan orang-orang yang muncul hobi-hobi baru, gaya hidup baru, akhirnya menciptakan peluang baru kan. Akhirnya sekarang kayaknya orang konsumtif juga, menurut saya konsumtifnya tapi berbeda sama yang dulu. Kalau yang dulu mungkin konsumtifnya ke barang-barang yang fashion, fast moving, kayak gitu. Tapi sekarang orang-orang banyak konsumtif kayak ke tanaman, hobi gitu loh. Ke tanaman, terus ada yang hobi dekor-dekor rumah, ada yang hobi olahraga dan lain sebagainya. Nah, terciptanya gaya hidup baru ini gimana, bisa jadi memang akan menjadi gaya hidup sementara aja. Kalau pandeminya kelar ya udah orang akan balik lagi ke fast moving. Tapi bisa juga kita maintain beberapa konsumen kita maintain agar dia tetap terus suka dengan hobinya itu. Misal dia sekarang hobinya jadi suka berkebun, ya kita bisa maintain. Gimana caranya? Pemasaran kita nggak hanya tentang jualan produk, tapi coba kita bikin hal baru. Contohnya bikin komunitas bertanam. Misal kita akhirnya memutuskan untuk menyasar orang-orang yang hobi bertanam, hobi tanaman. Nah, kita jualan tanaman dan perlengkapan pertamanan. Nah, kita nggak hanya sekedar jual tanaman atau perlengkapan pendukung pertamanan, tapi kita juga mengedukasi dengan membangun komunitas bertanam tadi. Nah, dari situ nama kita nggak hanya dikenal sebagai penjual, tapi juga edukasi tadi. Banyak kok contoh usaha-usaha yang seperti itu, yang sampai bikin klub-klub gitu, komunitas-komunitas. Tuh. Sekarang kan juga kayak misal, orang kan cenderung mager, karena udah terbiasa disuruh di rumah, orang cenderung mager. Beberapa orang cenderung mager ke supermarket kan, akhirnya banyak aplikasi-aplikasi online untuk belanja, kayak sayur box, Tani Hub, terus habis gitu Happy Fresh, dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang konsumen untuk memilih untuk tidak konsumtif, kayaknya enggak juga sih. Tergantung ya itu. Kita coba cari batasan itu apa, dari batasan yang terjadi itu muncul peluang apa yang bisa kita sediakan. Apakah menjawab, Mbak Yuanita? Oke. Ada lagi? Bagaimana cara meningkatkan mental untuk pemula usaha yang terdampak COVID? Dan bagaimana mengajak dan mengidentifikasi metode yang efektif untuk mengajak para potensial customer memakai jasa marketing? Saya minum dulu. Saya juga ngomong. Iya, mau nggak mau banyak usaha-usaha pemula yang terdampak COVID. Tapi bagaimana mentalnya? Coba diingat-ingat lagi. Mindset menjadi seorang wirausaha adalah untuk bertumbuh. Kalaupun jatuh nggak apa-apa. Tapi pastikan kita akan bangkit lagi. Ya, kalau saya bilang ya, orang sedih nggak apa-apa, lampiaskan aja dulu sedihnya. Sampai di titik bahwa dia sudah cukup sedih dan dia siap untuk bangkit lagi. Yang penting itu jangan terlalu terpuruk pada kesedihan gitu loh. Ya, pada suatu titik segeralah bangkit.
Karena banyak hal lain yang harus dilakukan. Dan ingat-ingat lagi, usaha sampai berapa sih yang sudah kalian kerahkan, energi yang kalian kerahkan, pikiran, waktu, duit, sampai kalian pada titik itu, apakah kalian mau berhenti saat itu juga? Kayak gitu. Udah sampai titik ini nih, kenapa harus berhenti di sini? Jadi, pastikan mindset bertumbuh dan menerima resiko dan mau menerima resiko. Ini kan bagian dari resiko ya, COVID itu. Force major, bencana alam itu kan bagian dari resiko ya. Ya kalian harus sudah siap menerima resiko itu. Gitu. Kalau metode efektif, kalian ini sebenarnya tersangkut mata kuliah lain, tapi nggak apa-apa sih. Cerita-cerita aja dikit. Marketing sekarang tuh beda sama marketing yang dulu. Tadi sudah saya jelaskan ya kayak Mbak Yuanita tadi bahwa marketing sekarang tuh nggak bisa kita cuman jualan kayak tadi cocok tanaman. Nggak bisa kita cuman jualan tanaman gitu, nggak bisa. Tapi kita juga harus sosio marketing gitu loh istilahnya. Kita bikin klub, kita mengedukasi pasar kita harus bisa memberikan pemahaman kenapa sih bercocok tanam itu penting. Misal tanaman adalah paru-paru dunia. Gitulah intinya. Jadi intinya adalah kita tidak hanya sekedar jualan, tapi kita harus bisa mengedukasi pasar kita. Sehingga dia berpikir bahwa, oh iya, ternyata aku punya hobi bercocok tanam ini penting dan harus aku geluti gitu. Apapun yang terjadi, pandemi nggak pandemi, aku harus bercocok tanam karena ini penting untuk kehidupanku saat ini dan masa depan. Edukasi-edukasi seperti itu yang perlu diberikan dalam pemasaran. Dan juga kita juga harus bisa ngikutin keilmuan yang ada, kayak, oh ternyata pemasaran offline saat ini tuh nggak terlalu diminati, karena orang kan di rumah ya, cenderung di rumah aja, mainnya apa sih di rumah? Mainnya internet, mainnya IG, mainnya YouTube, medsosan, atau searching-searching di Google. Oh berarti ketika kita ingin menawarkan produk kita, nggak bisa kita door to door lagi, tapi kita harus main di internet. Kan salah satu bentuk updating kehidupan ya, updating gaya hidup, kebiasaan masyarakat. Terus kita juga harus bisa lihat behavior target kita itu seperti apa, behavior target pasar kita. Kayak misal pentol kekinian tadi, kalian harus bisa mendefinisikan pentol kekinian ini paling banyak siapa sih konsumennya, misal mahasiswa. Ya udah kalian lihat pola hidup mahasiswa itu seperti apa. Kalau kita belajar konsumen behavior, kita beneran memetakan gitu loh dari pasar kita, dari dia bangun tidur sampai tidur lagi tuh ngapain aja, sehingga kelihatan pola hidupnya itu seperti apa, gaya hidupnya seperti apa, kita bisa masukkan produk kita ke dalam gaya hidupnya kayak gitu. Jadi kita tahu jam-jam dia jajan itu jam segini nih, berarti kita akan iklanin di IG pada jam segini biar dia ngelihat pentol kita terus dia merasa lapar dan beli. Itu udah sampai di titik sejauh itu kita belajar. Jadi nggak bisa jualan tuh asal jualan, tapi kita harus benar-benar memetakan konsumen behavior kita itu seperti apa, perilaku pasar kita seperti apa. Apakah menjawab? Mbak siapa nih? Iya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Bu, saya izin bertanya. Ya, boleh. Oke, Bu. Gimana, Bu, kalau misalkan strategi untuk memulai suatu usaha, misalkan seperti usaha makanan, apakah harus mengasih tester, contoh ke teman-teman dekat? Nah, itu Kak, misalkan kita pakai tester, itu berapa kali tester, Bu? Itu sebenarnya semua tergantung kamu sih. Tergantung balik lagi tergantung kita sendiri. Seberapa
banyak free market itu kan, kalau kayak ngasih tester itu kan kayak free marketing ya. Sebenarnya yang bisa menilai itu ya si pelaku usaha itu sendiri. Secukupnya itu seberapa sih? Cukupnya itu seberapa untuk ngasih tester dan lain sebagainya kayak gitu. Nggak ada pakem khusus sih sebenarnya kalau buat itu. Kalau untuk memulai usaha, semua dimulai dari niat menurut saya. Sebenarnya kalian niat bikin usaha itu buat apa sih? Niatnya beneran buat bertumbuh atau ya nggak ada pilihan karena aku nggak terima kerja di mana-mana, ya udahlah aku bikin usaha atau gimana? Karena kalau niatnya bertumbuh pasti kalian akan cari cara terus. Kayak tadi ngasih testernya sampai berapa ya? Siapa aja ya yang kan ngasih tester juga nggak sembarangan kan? Kayak gitu. Kalau saya lihat sih nggak ada pakem tertentu ya, kayak ngasih tester itu ke berapa orang dan lain sebagainya. Saya kayak kakak saya punya usaha kue ngasih tester ya. Dia ngasih testernya itu dalam bentuk lain gitu loh. Jadi dia tiap bulan ngasih giveaway. Giveaway-nya adalah roti dia. Lalu yang sebenarnya itu adalah tester. Mudah nggak? Jadi dia tiap bulan mengeluarkan varian baru. Terus tiap bulan ngadain giveaway. Dia pemenangnya 3 orang, dikasih kue varian baru, terus tapi dengan syarat jika si 3 orang yang menang giveaway ini dapat kue varian baru, dia harus ngasih komentar baik positif maupun negatif tentang si variannya dia yang baru itu. Jadi dia upaya marketingnya udah sama dengan ini ya, upaya R&D. Itu. Itu salah satu cara sih, tapi ada cara-cara yang lain. Dan itu adalah pinter-pinternya kalian mencari celah. Ada pertanyaan lagi? Apa menjawab? Jawab sekali, Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ya? Gimana? Permisi Bu, saya izin bertanya. Iya? Ya Bu, saya pernah baca Bu bahwa peluang bisnis di Indonesia ini di masa depan itu sangat terbuka lebar karena adanya transformasi digital yang awalnya dari konvensional menuju digital ya Bu ya. Nah, misalnya saya punya kasus bahwa ini Bu, misalnya teman saya sudah membangun sebuah bisnis, tetapi metodenya itu masih menggunakan bisnis konvensional yang masih membutuhkan tempat atau lapak buat menjalankan bisnisnya tadi. Di sisi lain, saya ingin membuka sebuah usaha yang sama, tetapi saya menggunakan metode yang berbeda, yaitu dengan menggunakan metode yang lebih modern yang seperti digital sekarang ini ya Bu. Nah, bagaimana pandangan Ibu mengenai peluang usaha atau bisa dikatakan peluang kesuksesan ya Bu di masa depan antara bisnis yang teman saya jalankan dan yang saya jalankan sendiri. Jadi gini Bu, apakah dengan saya membuka usaha yang sama tetapi dengan metode yang lebih baru, apakah bisa menjadi sebuah tolak ukur kesuksesan bahwa bisnis saya akan lebih maju dibandingkan teman saya di masa depan? Seperti itu, Bu. Oke. Nah, tadi kan saya bilang bahwa salah satu yang dibutuhkan untuk berwirausaha itu inovasi. Inovasi itu nggak hanya di produk aja, tapi ya itu tadi yang kamu bilang bahwa teman kamu usahanya masih konvensional, sedangkan kamu mau usaha di bidang yang sama tapi dengan metode digital. Nah, itu kan yang kamu inovasikan, yang menjadi unique value dari produk kamu adalah si metode digitalnya. Nah, itu justru bagus, berarti kamu sudah bisa melihat celah bahwa kamu berbeda dari usaha-usaha lain sebelumnya, contohnya usaha teman kamu. Kalau melihat peluangnya seperti apa, ya tergantung usahanya sih, usaha apa dulu. Yang tahu peluang kan ya si pemilik usahanya itu sendiri dengan data-data yang ada dari Google, dari hasil riset-riset tentang konsumen behavior, banyaklah sumber-sumber data tentang konsumen behavior. Kalau memang
Contohnya mau usaha apa sih digital tadi? Biar lebih real. Mungkin usaha itu Bu, makanan gitu Bu. Kan kalau kita Oh, lihat di pasaran kan biasa masih butuh lapak gitu, tetapi kita ubah secara website atau lebih modern gitu Bu. mungkin ini ya bisa dijual online gitu ya, makanan tapi bisa dijual online. Ya Iya Bu. kalau kamu melihat eh dilihat aja dari konsumen behavior makanan itu. Dari perilaku konsumen, ya kalau melihat sekarang serba digital ya justru orang kan sekarang jadi agak males ya beli langsung ke lapak. Karena ada GoFood, ada GrabFood yang ngasih promo nggak selesai-selesai. Akhirnya orang memilih beli online lewat GrabFood atau GoFood. Terus habis itu juga Yoshinoya gitu-gitu selama pandemi mereka berinovasi dengan menyediakan frozen. Kenapa? Karena orang kan dibatasi untuk bisa dine-in kan. Akhirnya beli frozen di Shopee, di e-commerce itu kan juga udah go digital ya. Itu contohnya, dan kalau dilihat peluangnya, ya kalau makanan, di sektor makanan peluangnya cukup tinggi menurut saya, karena perilakunya sudah bergeser ya, perilaku konsumennya. Dari hanya makanan tertentu yang kayaknya dine-in itu. Contohnya kayak all you can eat, kalau all you can eat kan mau nggak mau dine-in ya. Atau kafe-kafe yang memang menjual ambience, bukan menjual makanan. Contohnya kayak abnormal. Abnormal itu kan dia sebenarnya value-nya dia bukan jualan Indomie kan. Yang value-nya jualan Indomie kan warkop. Dia kan value-nya adalah jadi tempat nongkrong. Nah, itu sih yang agak susah di masa pandemi. Tapi kalau kayak Hokben, Yoshinoya, itu malah cenderung ini apa namanya tetap stabil. Di tetap stabil saya lihat. Kenapa? Karena ya dia udah masuk ke pasar online kan, bisa masuk ke pasar online. Kalau Pizza Hut, mindsetnya makan pizza kalau nggak panas nggak enak Pokoknya kalau yang udah mindsetnya dine in, itu agak susah bergeser ke digital. Tapi kalau mindsetnya itu kayak pentol, itu kan itu udah bisa jual digital, bisa jual di GrabFood, kayak gitu. Apakah menjawab? Ya Bu, terima kasih Bu, saya paham Bu. Oke. Nih, banyak sekali mindset yang mengatakan bahwa menjadi wirausahawan adalah sesuatu yang susah, ribet, persaingan banyak, perlu modal yang kuat. Makanya banyak yang bekerja di perusahaan. Iya, nah itu kan tadi udah dibilang ya, salah satu hambatan menjadi wirausaha di Indonesia itu adalah lingkungan, budaya yang kurang mendukung, mindset-mindset yang kayak menjatuhkan gitu loh, kayak oh kamu gagal jadi pegawai, makanya kamu jadi wirausaha. Padahal enggak. Banyak yang dari mereka memang nggak mau jadi pegawai, mereka mau mendirikan usaha mereka sendiri, mereka mau jadi mandiri. Nah, justru yang dibutuhkan adalah orang-orang yang seperti itu. Kalau perlu modal yang kuat, sebenarnya tergantung ya. Tergantung ke kitanya juga. Kayak saya ngelihat sendiri, Mbak ipar saya memilih usaha roti itu modalnya nggak besar loh. Sekarang pesanannya semakin bertambah, kalau dibikin grafik, pesanannya semakin bertambah. Karena mindset dia adalah tumbuh, sedangkan modal dia itu kayaknya cuma sekitar 1 juta aja. 1 juta rupiah. Beneran 1 juta rupiah aja. Jadi modal yang kuat itu menurut saya pendukung ya. Tapi keinginan bertumbuh dan mau tumbuh dari nol. Jadi apa ya, mindsetnya itu nggak instan gitu loh, nggak aku bikin usaha pentol, besok gimana caranya harus laku pentolku, harus laku sekian. Enggak, tapi kalian bertumbuh, ya udah, nggak apa-apa, misal hari ini nggak apa-apa, pentolnya laku 10 dulu. Kita coba cari cara lain untuk bisa menjual 20 pentol besok. Gitu. Terus besok akhirnya ternyata nyampenya 15 aja. Oke, kalian evaluasi diri, kenapa kok cuma bisa jualan 15 pentol ya?
Terus kalian akhirnya menemukan cara, kalian coba terapkan, ternyata berhasil, kalian bisa jual 25 pentol besokannya. Jadi itu sih yang menurut saya mindset untuk mau bertumbuh dan belajar bareng dengan usaha kalian sendiri. Jadi ketika usaha kalian tumbuh, ya kalian juga tumbuh. Bukan kalian stagnan di situ-situ aja. Dan itu memang butuh mental yang kuat. Mental yang sehat jauh lebih dibutuhkan daripada modal yang kuat, menurut saya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Atau menjawab yang tadi? Kalau kalian tanya saya, kenapa saya nggak jadi wirausaha? Nggak ada yang nanya gitu ya. Tapi saya memilih jadi dosen, nggak jadi wirausaha. Nggak ada yang nanya gitu ya. Ada kok dosen yang jadi wirausaha. Kayak kakak kelas saya itu dia dosen di UISI. Dia punya usaha clothing. Sepatu sama kerudung. Dulu saya sempat sih jalanin usaha freelance, jasa. Tapi karena keterbatasan waktu, agak tersendat-sendat, agak belum menerima ini lagi sih. Belum menerima job lagi. Job freelance. Dulu sih saya freelance. Maksudnya saya kan dulu pernah kerja di agensi bagian digital marketing, media planner. Jadi saya buka jasa freelance buat UKM, bisa iklan gitu. Marketing yang saya lakukan, ya ini saya jujur aja, marketing yang saya lakukan saya termasuk mengedukasi. Jadi saya membedakan diri saya dengan freelancer lain. Kalau freelancer lain mereka hanya jual jasanya. Tapi saya selain menjual jasa, saya juga ngajarin. Kalaupun mereka suatu saat bisa mandiri, bisa ngiklan sendiri, saya nggak masalah. Karena saya melihat masih banyak UKM-UKM lain yang belum butuhkan saya. Tapi karena setelah berumah tangga ini dan setelah hamil agak-agak, dan setelah kesibukan di kampus agak naik, jadi agak susah membagi waktu, jadi ya belum menerima lagi. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Siap jadi wirausaha? Kalau menurut saya ya, nggak masalah sih kalian misal jadi pegawai dulu, terus selama jadi pegawai kalian sambil berwirausaha. Saya nggak masalah sih itu. Seenggaknya usaha kita bisa membantu perekonomian Indonesia dikit. Menjadi bagian 2 juta, kekurangan 2 juta orang untuk menjadi wirausaha kan. Ada pertanyaan? Udah nggak ada? Nanti materinya akan saya upload di e-learning, untuk videonya bergantian ya. Jadi minggu ini mungkin kelas 02,
01 yang saya upload, minggu depan kelas 02 dan seterusnya. Gitu. Insya Allah saya uploadnya setiap hari Kamis, karena kalau yang kelas 1-nya kan hari Rabu ya. Habis ini saya share di grup untuk pembagian kelompoknya. Wirausahanya dijadikan sebagai pekerjaan sampingan, apakah worth it? Menurut saya nggak ada sesuatu yang tidak worth it di dunia ini. Semua layak dicoba kok, Mas. Tapi ketika usaha itu sudah tumbuh dan cukup menyita waktu, menurut saya harus menjadi pilihan sih, apakah tetap menjadi pekerjaan sampingan atau pekerjaan utama. Dan itu kembali ke diri kita sendiri ya, mau menjadikan itu pekerjaan utama atau sampingan. Tapi apapun pilihan kita, menurut saya tidak ada yang tidak worth it di dunia ini. Semua layak dicoba. Menjawab? Cita-citanya pengen jadi budak korporat. Aduh, nanti disikin, ngambil sikin nggak? Atau tahun depan ya ngambil sikinnya? Akan tahu, menjadi budak korporat itu juga tidak mudah. Menjadi budak korporat itu tidak mudah, butuh mental health yang stabil, butuh kesehatan mental yang stabil juga. Iya sih, dia kehidupannya relatif stabil ya, pekerjaannya relatif stabil. Terus habis gitu gajinya juga tetap ya. Iya, saya nggak hafal yang ngambil siapa aja. Apa namanya, pekerjaannya tetap, pendapatannya tetap, tapi ya setiap tempat menurut saya ada plus minusnya sih. Nanti bisikin akan tahulah ketika semakin besar organisasi akan semakin tahu masalah kesumberdayaannya itu seperti apa. Kayak gitu. Jaminan masa tua yang saya prioritaskan jadi PNS. Kalau jaminan masa tua, itu bagaimana mindset kita finansial. Sekarang tuh kalau saya lihat di IG itu banyak ya financial consulting, maksudnya dalam ranah keluarga atau individu gitu loh. Bagaimana sih kita mengatur keuangan, baik kita sebagai wirausahawan maupun kita sebagai budak corporate slave, budak korporat Senin sampai Jumat, baik kita sebagai pekerja maupun kita sebagai wirausaha, bagaimana mengatur keuangan pribadi sehingga jaminan masa tua kita tercapai. Ya kalau gini, kebetulan suami saya itu wirausaha, saya dosen. Menurut saya nggak bisa bilang bahwa saya nggak punya jaminan masa tua. Saya memang diajari oleh orang tua saya bagaimana mengatur keuangan sehingga pada akhirnya saya punya tabungan di masa tua. Itu sih yang paling penting. Bagaimana cara menabung. Tadi kan ada yang kita bahas ini. Yang mindset. Nah, ini mindset kaya sama dengan uang sama dengan kehidupan yang lebih baik. Kalau orang kaya sama dengan uang, dia akan berpikir over value asset. Kalau saya sih berpikir kayak gini. Ya, ini pribadi saya ya. Saya akan melihat ketika saya membeli barang, saya akan melihat sebenarnya apa sih tujuan saya beli barang itu, value apa yang ingin saya dapat dari barang itu. Contohnya, misal mobil. Nah, fungsi dari mobil, saya ingin beli mobil nih. Kenapa saya ingin beli mobil? Karena saya membutuhkan alat transportasi yang bisa memindahkan saya dari satu titik ke titik lain tanpa kehujatan, tanpa kepanasan. Itu adalah value atau tujuan saya ingin beli mobil. Nah, kalau kita menjadi orang yang mindset-nya itu
kaya sama dengan uang, maka kita akan menjadi orang yang berlebihan, overvalue asset. Mungkin kita beli mobilnya Mercy. Tapi kalau kita menjadi orang yang ingin hidup lebih baik, ya kita sesuaikan. Titik yang saya tuju itu mau titik yang seperti apa yang medannya berat, apa yang cuma di dalam kota. Kalau di dalam kota ya saya mungkin akan beli city car. Tapi kalau ke tempat-tempat yang medannya cukup berat, ya mungkin saya akan beli mobil yang lebih gede, kayak misalnya Fortuner, kayak gitu. Jadi pengeluaran kita, setiap apa yang ingin kita beli itu sesuai dengan value yang ingin kita capai, kayak gitu. Nggak asal gengsi dan lain sebagainya. Mindset itu sih yang harus dijaga juga. Dan ketika kita memang butuh membeli barang itu, kita sudah punya persiapan. Jadi nggak ujuk-ujuk beli gitu loh. Pengen beli mobil, ya udah beli mobil. Gimana caranya harus beli mobil bulan ini? Mau ngutang, mau apa, tanpa memperhitungkan keuangan. Nggak gitu juga, tapi juga mau beli mobil. Oke, beli mobilnya kapan? Kita lihat dulu keuangan kita. Bisa nggak buat beli mobil? Kalau nggak bisa, ya nggak usah. Jangan memaksakan diri. Kayak gitu. Iya benar, itu financial management, money management. Karena ya banyak juga memang PNS yang nggak, yang masa tuanya gitu-gitu aja juga ada. Pensiunannya nggak besar juga. Karena dia nggak punya tabungan di masa mudanya untuk tabungan di masa tua. Kayak gitu. Makanya kan sekarang lagi hits, kalau saya lihat di IG kan lagi hits ya. Financial management, money management, dan lain sebagainya itu. Banyak kok kayak ilmu-ilmu dasar, kayak misal, nanti ya kalau kalian sudah berpendapatan, pastikan bahwa sepertiga pendapatan kalian itu kalian sisihkan lebih dulu untuk jadi tabungan. 2/3 baru kalian pecah-pecah sesuai posnya. Terus habis itu kalian harus menyediakan dana darurat. Kalau nggak salah idealnya dana darurat tuh 12 kali gaji. Jadi ketika kalian tiba-tiba di PHK, selama 12 bulan tuh kalian, 12 kali gaji, 12 kali pengeluaran rata-rata per bulan. Nah, jadi kalian punya waktu ketika kalian tiba-tiba, kalaupun kalian seorang wirausaha, usahanya kolaps, kalaupun kalian seorang kalian tiba-tiba di PHK, kalian punya spare waktu 1 tahun untuk mencari atau membangun usaha baru. Kalian punya jeda. Kenapa? Karena kalian punya dana darurat. Nah, itu kan semua dipelajari di financial management ya. Coba kalian jangan bilang wirausaha membuat kalian memiliki ketidakpastian dan jaminan di masa tua. Tapi itu semua sebenarnya tergantung financial management. Benar sih kata ini Renaldi ini. Money management atau financial management kan lagi hits kan sekarang. Coba kalian pelajarin itu di luar kuliah ya. Ada pertanyaan lagi? Bu, permisi Bu, izin bertanya Bu. Kalau yang mau saya tanyakan itu ini Bu, soal perang harga. Perang harga. Gimana kalau pendapat Ibu soal perang harga? Sedangkan kalau mindsetnya orang Indonesia sendiri kan, kalau mau buka usaha, contoh kasar kalau bisa dibilang usaha muda lah, mereka kan pasti lebih memikirkan pola labanya dulu kan. Sedangkan pasti mereka jarang bikin inovasi baru gitu loh. Mereka cari, oh ini kayak gini nih usahanya lumayan nih labanya nih. Buat contoh lah kasarnya kayak gitu. Nah itu kita balik ke slide ini. Anti latah. 5 kunci sukses wirausaha adalah tidak anti latah. Anti latah, nggak latahan. Kalau yang tadi kamu bilang kan jatuhnya latahan ya. Oh yang lagi hits ini nih. Ini. Ya balik lagi, kita mau jadi wirausaha itu apa tujuannya? Menurut saya. Kalau mau jadi sukses, wirausaha yang sukses, ya mau bertumbuh. Benar-benar bertumbuh bareng, tumbuh dari nol. Kalaupun memang belum dapat laba yang maksimal sekarang, ya nggak apa-apa. Yang penting laba itu akan terus bertumbuh.
nggak bisa kita usaha tiba-tiba, misal usaha pentol tiba-tiba laku 500 pentol, nggak bisa kayak gitu. Sekali jualan, baru sekali jualan udah laku 500 pentol, nggak bisa gitu. Nggak bisa mindset-nya gitu, harus mindset ya memang bertumbuh. Ya menerima kalau, oh ternyata lakunya segini dulu. Nanti kalian akan belajar sih, kalau nggak salah ya. Bikin laporan keuangan itu loh. Kalau laporan apa? Bikin financial planning. Ektek apa Anabi ya, saya lupa. Bikin financial planning di bagian pendapatan, kalian nggak bisa. Misal kapasitas produksi kalian 500 pentol. Kalian nggak bisa di bulan pertama menarget jualan 500 pentol tuh nggak bisa. Pasti menarget hanya 10%-nya, kayak gitu bisa. Tapi bulan kedua targetnya 20%-nya, naik perlahan sampai bulan kesekian baru 100% produksi. Gitu. Dan kalian akan tahu sendiri bahwa balik modal itu nggak akan langsung balik modal. Saat itu juga balik modal baru mungkin idealnya ya. Kalau saya dulu pernah ngerjain feasibility study pabrik semen, pabrik itu idealnya di atas 8 tahun baru balik modal. Orang kampus kayak ITTS itu di atas 5 tahun, sekitar 5-7 tahun baru balik modal. Kalau makanan lebih cepat sih, makanan tuh kisaran 2-3 tahun tuh udah balik modal. Jadi nggak bisa begitu jualan langsung berlaba, itu nggak bisa. Ada pertanyaan? Tadi apa menjawab? Iya ya Bu. Terima kasih Bu. Ada pertanyaan lagi? Bu, boleh tanya lagi Bu? Boleh, silakan. Ya, ini kan tadi sebelumnya Ibu pernah bilang kalau pernah jadi freelance dan kakak tingkat yang saya dengar Ibu juga jago sosial media nih. Kenapa Ibu nggak jalanin dropship? Apa? Kenapa Ya. Ibu nggak jalanin dropship? Oh, beda. Saya nggak mainnya nggak di situ. Saya lebih ke periklanan sih. Kayak ads, Google Ads, FB Ads, terus iklan di media, kayak misal di detik.com, gitu-gitu. Twitter Ads, lebih ke periklanan media sosial, periklanan digital, nggak di media sosial doang. Gitu. Bukan yang dropship gitu-gitu. Bu, izin bertanya. Boleh, silakan. Butuh berapa lama, Bu, bisa menguasai iklan di Google Ads, Facebook Ads, IG Ads, dan lain-lain? Berapa lama ya? Kalau menurut saya ya, iklan di media sosial itu bukan sekedar skill kalian akan berkembang ketika jam terbang kalian berkembang. Jam terbang kalian bertambah menurut saya. Jadi skill kalian akan bertambah ketika kalian menangani klien yang berbeda-beda, brand yang berbeda-beda. Kalau belajarnya aja kayaknya bentar juga bisa belajar teknisnya ya, cara masang ads, cara ini. Tapi insting kalian, strategi yang akan kalian gunakan dan lain sebagainya skill di situ akan bertambah ketika jam terbang kalian dan ragam brand yang kalian pegang semakin bertambah.
Dan updating sih, kalau saya sih yang paling penting updating tadi konsumen behavior. Jadi saya harus tahu, misalnya nih saya dapat brand permen relaksa waktu itu. Saya beneran harus tahu konsumen behaviornya, perilaku konsumennya relaksa. Waktu itu target pasarnya relaksa yang utama itu kan anak SMA dan mahasiswa. Saya harus tahu nih perilaku anak SMA sama mahasiswa dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi tuh ngapain aja. Dan saya akan menyasar iklan-iklan relaksa itu pada di jam-jam kapan potensialnya. Beda lagi ketika saya dapat brand obat batuk. Beda lagi saya dapat brand, tahu nggak kalian? Pernah tahu minyak kutus-kutus? Kayak gitu, itu beda lagi behavior-nya. Nah, updating riset dan updating terkait itu sih yang harus yang akan kemampuan skill di situ yang akan terus bertambah seiring berjalannya kalian ketemu hal-hal baru. Kalau teknisnya gimana cara pasang mah cepat. Paling banyak sih udahan modul-modul gratis kan. Di Facebook juga ada namanya Facebook Blueprint, di Google juga ada apa ya namanya itu, kayak Google Academy atau apa yang bisa diakses gratis. Tapi skill untuk bisa bikin strategi dan lain sebagainya, itu bidding dan lain sebagainya, itu yang akan terus terupgrade ketika jam terbangnya terupgrade. Itu kalau dari saya. Ada pertanyaan lagi? Bu, diajarin copywriting nggak Bu di sini, Bu? Kenapa? Diajarin teknik copywriting. Kalau copywriting, saya nggak belajar in detail ya. Soalnya ketika di agensi ada bagian sendiri, bagian konten. Saya juga nggak bisa desain. Tapi saya kalau sebagai media planner, sebagai pemasang iklan, yang cukup saya tahu desain mana yang menarik dan copywriting apa yang menarik. Biasanya kalau saya waktu freelance, saya desain dan copywriting disediakan oleh si brandnya itu sendiri. Jadi saya cuman masang iklan, bikin media plan yang atur budget dan lain sebagainya. Karena itu sebenarnya ilmu sendiri sih, copywriting. Tuh. Ada pertanyaan? Tapi banyak statistikanya loh. Jangan salah. Karena kadang saya masang iklan gitu kan by data ya. Maksudnya saya kadang nggak yakin gitu kalau misalnya hanya lewat insting, tapi saya emang kadang gambarin dulu trennya. Jadi saya coba pasang seminggu, 2 minggu, terus saya coba gambarin trennya seperti apa untuk menentukan strategi berikutnya kayak gimana. Oh, penting kan belajar PropStat, belajar statin. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri. Ini beneran nggak ada kan? Udah hening. Kita hitung. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Kayak gitu. Sementara cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Ya awal cukup, Bu. Mulai menarik. Harusnya di awal ini ya, 5, 4, 3, 2, 1, open the door gitu ya. Nah, gue gitu. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Tadi di ini.
Jadi siapa? Jadi Oh iya Bu, Corbuzier. mohon maaf, mau izin tanya Bu. Iya, boleh. Tentang yang kelompokannya yang bisnis plan itu, nanti Mm-mm. share-nya ke grup ya Bu ya? Iya, nanti saya share di grup. Nah, itu sudah jenengan pilihin secampur sama kelas 02 atau sesuai Enggak, kelasnya masing-masing? kelas ini aja. Oh begitu. Nggak Kelas bisa ini milih aja. sendiri ya Bu ya? Terserah sih, Kak. Gini deh. Kalian mau milih sendiri atau mau dipilihin mayoritas suara terbanyak aja Nah, sih? mayoritas saja. Teman-teman yang setuju jawab di komen, yang enggak jawab komen gitu aja Bu. Iya, boleh deh. Kalian mau dipilihin atau pilih sendiri? Bu, izin tanya Bu. Kalau pilih sendiri, minggu depan setor ke saya kelompoknya. Satu orang aja sih, satu orang setor ke saya. Bu, izin tanya Bu, itu Ya, satu kelompok anggotanya berapa Bu? 4 orang. Tapi karena ada 39, pasti nanti ada satu kelompok yang 3 orang sih. Kalau dipilihin, saya udah ada pengelompokannya. Kalau milih sendiri, silakan menentukan sendiri minggu depan satu orang, salah satu dari kalian setor ke saya, kelompok 1 sampai 10 siapa aja. Tuh. Ya Bu, kalau udah dipilihin nggak apa-apa, Bu, dipilihin aja, udah terlanjur juga. Tuh, nggak apa-apa, kita demokrasi. Saya nggak masalah sih. Ini ada yang ngitung nggak di komen ini? Soalnya di komen ada yang milih, saya nggak ngitung nih. Ada yang milih sendiri, ada yang dipilihin. Kok kayaknya imbang ya? Antara milih sendiri sama dipilihin. Ini milih sendiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Milih sendiri 8. Dipilihin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lah sama 8. 8 versus 8. Nih, nambah 2, 1 milih sendiri, 1 dipilihin. 9 versus 9. 10 versus 9. 11 versus 9. 12 versus 9. 11 versus 10. 12 versus 10. 12 versus 11. 12 versus 12. 13, 12, 14, 12. Saya enggak milih. Udah Bu, sampai putusin aja Bu, enggak apa-apa Bu. Sebenarnya gimana? Golput, aduh golput. Apa-apa Bu, tentuin aja Bu. Udah dipilihin ya. Nanti saya share di grup berarti. Habis ini saya share di grup pembagian kelompoknya. Nggak apa-apa toh ada prodi lain. Ya udah. Kalian malah enak kerja lintas prodi. Belajar di dunia kerja kan bisa jadi kalian kerja lintas prodi, lintas divisi dan lain sebagainya. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Kita akhiri di sini. Terima kasih atas partisipasinya, sangat aktif. Sampai ketemu lagi Kamis depan di jam yang sama dan channel yang berbeda karena linknya berbeda. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan, jaga semangat. Oh, di absen sudah saya screenshot. Jadi saya absennya berdasarkan screenshot aja. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan, jaga semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bu. Salam. Waalaikumsalam.